Oke, selamat pagi anak-anak kelas 8. Semoga kalian tetap sehat di rumah ya, jaga jarak dan selalu mencuci tangan ya, agar kalian tidak terpapar COVID-19. Pak Udin awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini Pak Udin akan menjelaskan atau menyimpulkan pokok bahasan materi bab 1, yaitu memahami kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila. Kesimpulan yang pertama, yaitu istilah Pancasila. Istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, di mana panca itu 5 dan sila itu adalah azas atau sendi. Jadi Pancasila itu bisa diartikan ya sendi yang 5 atau azas ya dalam pelaksanaan kesusilaan. Itu disebut dengan Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ya, di mana yang dimaksud sini adalah bahwasanya Pancasila itu sebagai dasar untuk mengatur tata penyelenggaraan negara yang meliputi aspek atau kehidupan Ipolek Sosbud Hankam, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan, serta keamanan. Dasar pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu alinea keempat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu digunakan sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidup dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Bahwasanya setiap perilaku ya warga negara di dalam kehidupan itu harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, yang kemarin sudah Pak Udin jelaskan ya tentang penerapan Pancasila di berbagai kehidupan, mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, terus yang terakhir adalah bangsa dan negara, mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, ketiga, empat, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua nilai-nilai Pancasila tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dibagi-bagi, ya, karena itu satu kesatuan. Ya, jadi ya 5 sila itu harus saling terhubung. Ya, tidak boleh kalian hanya melaksanakan sila yang pertama saja, atau sila yang kedua saja, atau yang kedua dan ketiga saja, tetapi harus kelima-limanya, ya, sehingga Indonesia itu bisa melaksanakan penyelenggaraan negara dengan baik. Yang terakhir, upaya penerapan nilai-nilai Pancasila ya sebagai dasar negara itu dapat dilaksanakan dengan cara apa? Kalian sebagai siswa, yaitu dengan rajin belajar. Ya, setelah itu kalian bisa membantu orang tua. Ya, itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Pak Udin melihat, ya, karena sekarang sangat sulit untuk kalian bersosialisasi di masyarakat, entah itu di sekolah, ya, apalagi bangsa dan negara. Nah, ini terus bagaimana nih? Kira-kira apa solusi kalian yang bisa kalian berikan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara di dalam kehidupan? Karena kalian masih siswa, ya jadi kalian harus melaksanakan tugas siswa. Apa sih tugas siswa itu? Coba yang kemarin yang dapat tugas, coba sekarang sudah selesai apa belum? Kalau sudah selesai bagus, tapi bagaimana yang belum? Coba perhatikan yang belum. Nah, sampai sekarang itu evaluasi kemarin itu masih ada yang belum. Nah, terus bagaimana? Kemarin kan saya Pak Udin ada 4 soal tuh yang kemarin sudah Pak Udin mau minta jelaskan ya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, mulai dari kehidupan di keluarga, kehidupan di masyarakat, terus di sekolah, bangsa dan negara, mulai dari sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, itu tujuannya apa? Nah, ini tujuannya itu di sini, ya, mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Ya, oke, yang belum, ya, hari ini mulai dikerjakan. Ya, atau kemarin ada beberapa kelas sih yang belum karena liburan. Bagi yang belum kemarin, ya, tugas dari Pak Udin evaluasi. Tujuannya apa sih? Ya, itu tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Itu saja. Ya, coba kalian renungkan deh. Kemarin kan Pak Udin berjanji di minggu sebelumnya itu akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, mulai dari kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena Pak Udin merasa itu tugas kalian, jadi Pak Udin ingin melihat penerapan Pancasila ketika kalian di rumah. Terus nanti kalau ke sekolah itu bagaimana? Terus melihat daerah sekitar kalian, ya di masyarakat, itu kira-kira sesuai atau belum? Ya, dan kalian tulis. Tapi setelah Pak Udin melihat hasil kalian, itu kebanyakan kalian itu hanya copy paste. Ya, artinya menjiplak.
ya, ini tidak sesuai dengan keadaan kalian sendiri atau keadaan masyarakat kalian, keluarga kalian. Tapi ada sih beberapa yang memang good, ya, excellent. Nah, ini tugas yang sangat bagus ini, mereka saya acungi jempol. Mengapa? Ini tugas di rumah, ya. Jadi kalian harus benar-benar mengerjakan, ya. Syaratnya cukup mudah untuk mendapatkan nilai baik dari PPKN itu. Kalian kerjakan tugas yang sudah diberikan, itu saja. Mengenai benar salah nggak masalah, nanti biar Pak Udin yang mengoreksinya. Tapi lebih baik ya coba perhatikan pertanyaannya dulu baru menjawab. Jangan hanya pertanyaannya, oh gini, kalian searching di internet, tulis, bisa aja. Tapi nggak apa-apa, ya. Lain kali tugasnya diperhatikan dengan baik. Kalau perintahnya di keluarga, ya yang ada di keluarga kalian. Yang ada di masyarakat, ya coba kalian perhatikan. Ya nggak perlu terjun ke masyarakat karena keadaan ini memang tidak memungkinkan. Ya. Jadi Pak Udin harap tugas-tugas selanjutnya dikerjakan dengan baik sesuai dengan pertanyaan, jawaban yang diminta. Oke, terima kasih. Itu saja sih untuk pelajaran kesimpulan hari ini. Ya. Masih banyak kesimpulan yang bisa kalian cari di buku paket PPKN. Kalian bisa belajar di Fokus, ya. Terus yang terakhir, ya, tidak hanya dua buku itu, ya. Kalian bisa di buku Erlangga atau di buku apapun mengenai PPKN. Dirasa cukup untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, nanti dilihat di kolom komentar. Jangan lupa minggu depan untuk ulangan harian. Ya, Pak Udin tunggu belajarnya. Semoga kalian tetap sehat di rumah. Sekian hari ini, Pak Udin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.